Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Padil Channel ya. Jangan lupa juga klik like, subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya. Baik, kita langsung saja. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai teknik jitu memecahkan soal-soal yang biasa kita temukan ketika mengikuti tes P3K ya. Dan saat ini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya ujian atau tes pada tahun 2019 dan alhamdulillah lulus ya. Baik, kita langsung saja ya. Di sini ada soal latihan seleksi kompetisi bidang SKB guru kelas ya. Di sini untuk guru kelas SD. Nah, salah satu triknya saya menekankan dan saya ingatkan bahwa semua jawabannya itu adalah ada dalam soal ya. Apalagi ketika kita menemukan soal yang panjang, kita cukup temukan saja ya kunci kata dalam soal untuk supaya kita nanti bisa menjawab ya. Nah, misalkan di sini soal nomor 1 ya. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap. Nah, di sini kan ada pilihannya, tahap sensori motorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional konkret ya. Di sini nih ada dua jawaban yang sama, tapi awas jangan kalian terjebak ya, karena biasanya dalam soal juga ada soal jebakan ya. Baik, untuk nomor 1 kita temukan dulu kuncinya ya. Nah, di sini adalah kuncinya bahwa bahasa anak mulai berkembang, mulai pemikiran masih statis, masih belum dapat berpikir abstrak, belum dapat. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa untuk soal nomor 1 itu adalah belum, mulai, masih ya, belum berpikir. Berarti belum memulai biasanya itu adalah pra ya, pra. Nah, di sini untuk pilihannya itu ada di sana poin B, tahap praoperasional. Jadi untuk soal nomor 1 itu pasti jawabannya tahap praoperasional ya. Baik, untuk nomor 2 di sini seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik tulisan maupun tertulis. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan membaca soal juga sudah bisa mengetahui ya. Jadi soal banyak pun ketika kita sudah menemukan kata kuncinya tidak perlu dibaca semuanya ya. Nah, di sini untuk soal nomor 2 kata kuncinya adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif. Ketika ada kata kemampuan menggunakan kata secara efektif, berarti di sana membahas mengenai ilmu linguistik ya, atau ilmu bahasa. Nah, sekarang kita cari lihat poin-poinnya. Nah, di situ ada kecerdasan bahasa, kecerdasan logika, kecerdasan ruang, kecerdasan gerak. Nah, berarti ketika soal nomor 2 menggunakan kata secara efektif, kata itu berarti adalah termasuk ilmu bahasa ya, atau linguistik. Berarti untuk nomor 2 pasti jawabannya A ya. Nah, untuk nomor 3 di sini lihat. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Nah, di situ kan sudah kita bisa tebak kunci katanya, yaitu adalah kemampuan awal peserta didik. Jadi tidak perlu kita membaca lagi soal selanjutnya ya. Cukup saja sampai di sana kita sudah tahu ya kemampuan awal. Berarti jawabannya adalah poin D, yaitu tes awal atau pretest ya. Nah, di situ kan kita sudah bisa menebak ya, walaupun kita tidak membaca soal secara keseluruhan ya. Dan begitupun untuk soal-soal yang lainnya, di sini masih banyak, tapi mungkin untuk sementara
Saya hanya membagikan sampai nomor 3 dan silahkan kalian bisa belajar di rumah karena sebentar lagi kalian akan menghadapi tes tahap 2 ya, dan mudah-mudahan kalian sehat ya dan lancar untuk melaksanakan tes tahap 2 ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.